Iya kau. Hehe. Doa lagi rezeki kan lagi duit kan. Yang ngacang-ngacang deh kau. Aku kata abang aja silang itu masang jurus. Jurus lana racikan abang. Tinggal terawang kan. Ayo gading, nyambut di silang kau, kau. Bersedilah kayak kau. Heka. Yo di. Yo kena jependa kau kari. Bersetilah abang kucing tuh. Ayo be. Kenapa cara kau menghadang abang jika kau? Puna gagah kau, puna melain, jaga melagi terbang kau. Hei kau ding bibis kapan kau nah? Mau kan? Mau kepek? Yuk bang. Tampar kau. Pak, ho kana ho pak. Sing cepak kami sing apa? Iya kau, dua burung tinggal tuh masih indah itu api itu. Ya adik kita anak mencepak kaki ya. Karena akhir. Iya terima kasih ya kan jadi membuka lawang sekeping.
tame guang deka pihak Jebawi nyuruh lawak Jebalaben. Iya, cik. Kalau awang di salah dahiyang awang menyangka matulah sepeda polas mereka penamdan mapas kotinai akan laju polas kangawa mangat laju hayak penawang daerah san haseng pengantin Dewen dua itu akan waktu keberma belum bangun rumahai tentian lupa batang panjang bara abut anda tu sampai kata tahi karya dua itu banyak hingga simpai peturung ubah apakat bulan Dewen dua itu belum banyak hingga simpai peturung ubah tamburan ya. Ya, dipersilakan kakak jatuh ya. Kamu duduk buang pelaminan. Aku hari menyebut terima kasih atas penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Uang ketika itu pengantin IJ-Hatue jadi bertulak pada Eka mengalih YT Eka pengantin IJ Bawi uang keadaan teh uang perjalanan teh dalam keadaan selamat sehingga sampai YT Eka pengantin IJ Bawi itu dengan keadaan selamat atas pertolongan pimpinan para maha kuasa. Amun aku nempaya endau disambut dengan hangat awi pire-pire YT penari menyambut pengantin IJ-Hatue. Jadi sampai Eka pengantin IJ Bawi itu dengan keadaan selamat. Nah, ketika itu sesuai kesepakatan kedua belah pihak alem endau, ketika itu bahwa pengantin IJ-Hatue TG menyarah yaitu Ramun Isek sesuai dengan kesepakatan kita alem endau. Nah setelah itu penyerahan Ramun Isek kejadi TG imbasa surat kawin adat Ayun Hongki Ewen Due Yuntia. Nah jadi helu barambasa surat teh setelah jadi lepah di pasar akan laksanakan YT tanda tangan. Nah, kalau teh kesepakatan elemental setelah teh jam 10 tepat jadwal pengantin bersama rombongan bertulak akan gereja akan mendino peneguhan pemberkatan nikah kedua. Nah kalau teh, nah jadi waktu dan kesempatan tuh tahu kawal kujitu melaksanakan kesempatan jadi ningatang bepander dong ketika tuh Ramun Isek tuh Ike jadi bersama-sama berkompromi memang gitu ada kita gitu ije nyarah Ike akan menantu Ike itu dan anak Ike itu uang ketika tuh nara bewe barang aja TG meleh itu Ike dengan sukarela menengak itu punat tugas Ike kewajiban jatuh nanti masalah aja TG kaita itu dan ini terjatuh gitu secara hukum adat kita Dayak Kalteng. Jadi narabewe je sila perjanjian ita haliminahanakan gitu diserahkan akan pihak pengantin di Babi pada pihak IJ-Hatue dengan hati tulus dan ikhlas jatuh nanti istilah teh IJ ragu-ragu hendai betul lah. Setelah teh dilakukan mantirena jadi penyerahan gitu kita Ike ibarat pihak IJ-Hatue berlaku pembacaan surat perkawinan adat yang dituliskan yang dicetakkan oleh Bapak Mantir malam nanti. Baik kan? Setelah dia diambil ngeka. Beken apa itu? Nampi dia kakak teh. Jayu tuh tege kaptek kan? Itu jatuh apa itu?
Yo. Payah hindai barapai coba, payah pai. Coba apa ya? Payah pai. Kan kasino lah aja kau kan. Gitu bakotek gitu. Bakotek tapi pai kau agak korek isut. Jahit kakak ni kenampi pai. Ayu teh agak haisu. Aisu. Gitu, ala kapuri ka. Kalau mau korek. Dia jangan lah korek su. Kenampi kakak bahut mang teh hawiye. Yo, panggilan narai bahut. Panggilan sayang biasa. Teh hawa kenampi teh hawa. Sayang. Beken no suara. Iya. Oke, barang lo lingkau hindai payah barang lingkau. Kongkong. Beken dulu. Guna beken Cuma lah. beken yang. Bujur-bujur. Oh, bujur. Barang mata kan payah. Payah bujur-bujur hello. Beken. Oke, beda lagi dua jendai. Tuh dengi. Nabe lah. Yo. Enang apa? Pasangan lagu tuh. Di kota wajib pas. Barak kontek itu kesenang. Ike sama kan kotek dari tampang atau dengan pas sama. Kasih jari. Ike gitu lu hatue tapi dandan dari bawi. Ya mungkin. Oke, coba teh hau hindai kenang pian kau. Sayang. Oh. Iya, pasok suara. Pas hotel. Pasok suara. Oke. Barang. Iya, sip. Enang pi mata tuh. Pasok. Iya. Kayaknya bisa diturunkan. Baru senyum mah, baru senyum. Ya, enak apa? Senyum mah. Imbing lenge, Iya, Kak. Kompas. Imbing lenge. Oke, ya. Ya, tahan, payah mata dulu. Ya, sip. Oke, bisa ditarik mempelai wanitanya. Yaitu surat kawin adat atas nama yaitu Hongki dan Yuntia yang terjadi pada hari ini. Mantir adat Desa Tumbang Lapang, Damang, Kecamatan Rungan Hulu, Kabupaten Gunung Mas. Surat kawin adat nomor 189.1 garing Mantir adat Desa Tumbang Lapang garing bulan 3 garing 2026. Dasar 1. Perda nomor 16 tahun 2008 tentang kelembagaan adat Dayak di Kalimantan Tengah. 2. Perda nomor 33 tahun 2011 tentang kelembagaan adat Dayak di Kabupaten Gunung Mas, pasal 10 huruf E. Pada hari ini, Sabtu tanggal 7 bulan Maret tahun 2026, kami masing-masing pihak yang bertanda tangan di bawah ini. 1. Nama Hongki, tempat garing tanggal lahir Tumbang Lapan, 8 April 1997. Jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, berasal dari Desa Tumbang Lapan, Kecamatan Rungan Hulu, Kabupaten Gunung Mas, yang selanjutnya disebut pihak pertama atau mempelai laki-laki. 2. Nama Yuntia, tempat garing tanggal lahir Tumbang Lapan, 3 Maret 2000. Agama jenis kelamin perempuan, agama Kristen, berasal dari Desa Tumbang Lapan, Kecamatan Rungan Hulu, Kabupaten Gunung Mas, yang selanjutnya disebut pihak kedua atau mempelai perempuan. Bahwa kami berdua yang tersebut di atas oleh mufakat dan kehendak bersama serta bertujuan atas persetujuan serta persetujuan orang tua wali kami kedua belah pihak pada hari ini tanggal tersebut di atas
telah melaksanakan pesta perkawinan menurut tata cara adat Dayak Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan jujuran adat mas kawin yang dipenuhi oleh pihak pertama kepada pihak kedua adalah sebagai berikut. 1. Pelaku 5 pikul gong barang adat dibayar dengan 1 kepling tanah yang berisi kebun getah terletak di Sei Batu Akan, anak Sei 8 yang berbatas dengan 1. Harjono, 2. Indon, 3. Dandis, dan 4. Sendra. 2. Saput Jepang 6 diuangkan Rp600.000 sudah dibayar lunas. 3. Pakaian Jepang 4 diuangkan Rp400.000 dibayar lunas. 4. Gerandung kuluk pelek 15 kati gong barang adat, pembayarannya digabung dengan pelaku atau pasal 1 dalam surat kawin adat ini. 5. Emas singgah pelek 1 keping emas dibayar lunas. 6. Lamiang turus pelek 1 pucuk lilis dibayar lunas. 7. Sinjang entang lapik luang 1 lembar bahalai atau kain panjang dan 2 lembar tapi atas sarung. 8. Duit ringgit lapik kabur 1 buah ringgit. 9. Bangkang lasung Sulau Garanuhing dibayar lunas. 10. Pinggan penanan pahanjian kuman selengkapnya dibayar lunas. 11. Andas ije bata tutup tuan 1 potong kain hitam. 12. Timbuk tangga 3 buah piring berisi beras dan uang Rp100.000. 13. Rapin tua 1 halamau beserta uang Rp100.000. 14. Batu kaja 15 kati gong barang adat akan dibayar oleh pihak pertama atau laki-laki pada saat pakajangan itu. Jadi betutu hindai bayar itu karih yang bayar apabila ia pekerjaan itu karih. 15. Alat tidur ditanggung oleh pihak laki-laki, jadi selesai, sudah selesai lunas. 16. Pulau ngandung atau penginan jandau ditanggung bersama. Selanjutnya perjanjian dan sanksi kedua belah mempelai. Perjanjian dan sanksi. Untuk menguatkan perkawinan secara adat ini, kami kedua belah pihak membuat salah satu perjanjian, antara lain adalah sebagai berikut. Bagian A, perjanjian. 1. Kami saling cinta mencintai, baik dalam keadaan suka dan duka, susah atau senang, dari sekarang sampai selama-lamanya, hingga maut memisahkan kami. Bagian B, sanksi. 1. Selama kami hidup berumah tangga, ada sesuatu hal yang menyebabkan antara kami suami istri tidak rukun dan hal tersebut tidak dapat diampuni sehingga mengakibatkan perceraian, maka bagi pihak yang dianggap bersalah menurut hukum adat akan membayar denda sebesar Rp50 juta kepada pihak yang tidak bersalah. Dan mengenai barang berupa tangan yang kami dapati selama hidup bersama, adalah sebagai berikut. 1. Jika kami ada mendapat anak, semua harta benda yang kami dapati akan dibagi 3 atau akan dirunding oleh waris kedua belah pihak. Yang kedua, dan jika kami tidak mendapat anak, semua barang berupa tangan yang kami dapati bersama akan dibagi 2 oleh suami istri. Bagian 2, semua jalan adat tetap menjadi hak penuh pihak kedua atau wiltia.
Demikian surat kawin adat ini dibuat dengan sesungguhnya di hadapan orang tua dan wali kami masing-masing pihak serta dipokokkan oleh Mantir Adat Desa Tumbang Lapan. Desa Tumbang Lapan pada tanggal 7 Maret 2026. Tanda tangan yang dikawinkan pihak pertama Hongki, pihak kedua Yuntia. Tanda tangan orang tua pihak laki-laki Sariayun, pihak kedua atau perempuan Kal Meansa. Kemudian selanjutnya saksi-saksi. Pihak pertama atau laki-laki 1 Dandis, 2 Mardianto M. Macan. Pihak kedua atau perempuan saksi Krismansa, 2 Dandiha, 3 Hendro. Mantir Adat Desa Tumbang Lapan 1 Ramadi, 2 Gano Alambung saya sendiri. Mengetahui Ketua RT 3 Desa Tumbang Lapan Pak Anderson Nyidau. Mengetahui dan mensahkan oleh Damang Wilayah Kecamatan Rungan Hulu Pak Badri H. Bundu. Demikian pembacaan yaitu surat kawin adat atas nama Hongki dan Yuntia pada saat ini, dan kita akan melakukan yaitu penanda tanganan. Sempat ku berpikir bahwa diriku takkan mungkin mendapatkanmu, karena telah ku sadari ternyata diriku tak layak untuk di sisimu. Seketika ku merenung dan katakan pada diri, jangan mundur bila kau tahu caranya untuk maju. Ku beranikan diri untuk ungkapkan isi di hati. Dengarkan lagu ini, ku nyanyikan hanya untukmu. Oh, ku ingin kau jadi milikku, temani diriku seumur hidupku, dan ku berjanji takkan sakiti kau yang ku cinta sepenuh hati. Biarkan semua manusia jadi saksi nyata bahwa memilikimu adalah anugerah terindah untuk diriku. Jangan abaikan niatku, jangan remehkan perasaanku ini. Mungkin ku bukanlah yang terbaik, tapi kan ku lakukan yang terbaik untuk bahagiakanmu. Oh, ku ingin kau jadi milikku, temani diriku seumur hidupku, dan ku berjanji takkan sakiti, oh, sakiti, oh. Ku ingin kau jadi milikku, temani diriku
sepenuh hati, biarkan semua manusia jadi saksi nyata bahwa memilikimu adalah anugerah terindah untuk diriku. Untuk diriku. Kaulah satu tulang dari tulangku yang ku impikan selama hidupku, untuk bersanding denganmu penuh asa, lewati suatu masa berdua kita telah jalin bersama. Satu ikatan cinta indah terasa, lewat kasih mulia Dia yang kuasa. Kini kita satu dalam menempuh hidup baru. Hatiku hatimu penuh kasih memadu. Kini kita satu dalam meraih indah cinta itu, dan selamanya kita satu. Kaulah satu tulang dari tulangku yang ku impikan selama hidupku, untuk bersanding denganmu penuh asa, lewati suatu masa berdua kita telah jalin bersama. Satu ikatan cinta indah terasa, lewat kasih mulia Dia yang kuasa. Kini kita satu dalam menempuh hidup baru. Hatiku hatimu penuh kasih memadu. Kini kita satu dalam meraih indah cinta itu, dan selamanya kita satu. Yang telah disatukan takkan terpisahkan. Kau dan aku akan berdua selamanya. Kini kita satu dalam menempuh hidup baru. Hatiku hatimu penuh kasih memadu. Kini kita satu dalam meraih indah cinta itu, dan selamanya kita. Kini kita satu dalam menempuh hidup baru. Hatiku hatimu penuh kasih memadu. Haleluya, terima kasih Tuhan baik. Bersyukur untuk waktu kesempatan Engkau sediakan hari dan tempat di mana hari ini hari yang sangat luar biasa yang Tuhan jadikan. Menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk memimpin ibadah ini dari awal sampai selesai. Proses pemberkatan peneguhan nikah kedua mempelai
saudara kami Yogi dan Yutia. Tuhan, Engkau memberkati ibadah ini, mengurapi setiap hamba-Mu yang melayani. Tuhan, pakai mereka biar menjadi satu kesaksian nama Tuhan dipermuliakan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebab tanpa firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan, manusia kami ini tidak berdaya. Manusia kami tidak tahu arah Tuhan jika tidak dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Terlebih kedua calon mempelai Tuhan, biarlah sebelum mereka diteguhkan dan diberkati oleh Tuhan, Engkau singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu Tuhan, merupakan pedoman bagi mereka Tuhan, supaya mereka sehat sepikir di dalam membentuk nikah ini Tuhan. Dimulai dari nikah jasmani dan diakhiri menjadi nikah rohani Tuhan yang akan menghadapi Kau. Terima kasih kami ucapkan di hadapan Kau. Biarlah kuasa penyertaan pertolongan Tuhan, urapan Roh Kudus-Mu Tuhan mengerjakan kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih, sehingga kalau kami mengerti firman-Mu, kami adalah hidup berbahagia, dan hidup kami bukan hidup yang sia-sia, tetapi
hidup kami adalah yang berharga di mata Tuhan, karena kami memiliki Yesus yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami ucapkan di hadapan-Mu sebelum Tuhan hamba-Mu meneguhkan dan memberkati kedua calon mempelai Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau meningkatkan isi hati Tuhan, supaya firman-Mu benar-benar tinggal di hati kami Tuhan. Kalau firman Tuhan tinggal di hati kami, maka teranglah pemikiran kami Tuhan. Dan kalau firman Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami, Engkau sudah memberikan damai sejahtera, berkat secara jasmani juga Tuhan akan terbuka bagi kehidupan kami, sehingga kami tetap mendapatkan pembelaan, pemeliharaan Tuhan, karena kami mengandalkan di Kau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami ucapkan di hadapan Engkau Tuhan. Tuhan, kami yakin dan biarlah Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah perhimpunan persekutuan kami. Biarlah Tuhan Engkau menyampaikan isi hati-Mu kepada kami semua Tuhan, tanpa terkecuali, terlebih kepada kedua calon mempelai, supaya kami semua diberkati, kami semua berbahagia Tuhan. Selama kami masih berada di dalam dunia, kami dijadikan oleh Tuhan. Tuhan memberkati kami dan kami menjadi berkat Tuhan kepada sesama kami. Kemanapun kami melangkah, kami akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sebelum kami mendengar sabda dari firman-Mu, sebab kami tahu kuasa kegelapan, kuasa setan tidak setuju atas sikap kami yang merendahkan diri di hadapan Engkau Tuhan. Dia mau menaburkan benih ketidaktaatan, supaya kami pulang dari tempat ini dengan hampa, dengan kosong, tidak memiliki apa-apa Tuhan. Tetapi sebelumnya kami mau Tuhan, biarlah Tuhan setelah belum kami mendengarkan firman, Tuhan mampukan kami untuk mengusir semua kuasa kegelapan, kuasa setan, roh rohatu, roh main-main, roh tidak percaya saat ini. Kami undang nama Tuhan untuk mengusirnya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengusir semua kuasa kegelapan. Terima kasih Tuhan, bahkan penerangan lampu konsisten semua yang kami pakai di dalam ibadah ini semua kami serahkan Tuhan, kiranya menjaga, sehingga di dalam pemberitaan firman-Mu, peneguhan dan pemberkatan kita dapat berjalan dengan lancar, karena Tuhan berpihak kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami landaskan itulah dalam nama yang ajaib dan indah, itulah pribadi Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga kami. Haleluya, amin. Saat ini mereka masih dua insan ya, nanti ketika mereka menerima doa pemberkatan nikah, doa penyatuan, maka mereka menjadi satu di dalam Kristus. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran dari orang tua dari pihak calon mempelai pria. Aku nyebut gue lah, gue narai nyebut, tapi amun aku ingat Bapak Sariyayun dengan Ibu Michelle, Ibu Michelle kan? Meli, maaf ya, supaya kita saling mengenal. Dan juga buat keluarga calon mempelai wanita, Bapak Kalmeansa Isel Daud, benar ya, dan Hera Demus, Ibu Hera Demus. Tuhan memberkati, dan seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir pada saat pagi menjelang siang hari ini. Dan tentunya ada juga hamba-hamba Tuhan dari Kuala Kurun, Bapak Pendeta Alex Sadikin, dan juga dari Rahuyan Bapak Pendeta Elman Tinambunai, dan kalau yang dari Kurun Bapak Pendeta Nababan hadir? Belum sampai. Begitu spesialnya mereka ini kan gitu, dihadiri oleh pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan kan gitu ya. Harus sungguh-sungguh, jangan tegang bro, jangan tegang ya.
Ya, puji Tuhan. Seluruh umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, dan juga mungkin ada perangkat desa dan mantir, dan seluruh jajarannya saya sampaikan salam sukacita dari Tuhan Yesus Kristus. Salam. Salam. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Tanpa firman Tuhan, kita tidak bisa melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Bro Yongki, sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mau nanya ini ya. Pernah ke taman, bro? Aman, pernah ya? Pernah ya? Apa yang Anda pikirkan ketika Anda di taman? Apa yang Anda bisa ungkapkan ketika Anda di taman? Senang, apa lagi? Indah gitu ya? Indah. Itu taman indah ya kan? Indah. Kalau saudari Yutia, biar jangan tegang dulu mereka ya. Saudari Yutia, apa? Siapa tahu di pasar, oh saya kalau di taman yang saya pikirkan di situ banyak ular kan gitu ya. Nah itu aneh orangnya kan gitu ya. Bahagia ya. Makanya sering kalau orang posting medsos itu gambar-gambar yang ketika ada orang yang berpasangan itu di taman kan. Gitu kan. Tuhan juga di dalam kitab Kejadian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menyediakan suatu taman. Kita sudah tahu semua ya, taman apa itu? Bukan taman Getsemane ya, taman Eden. Taman Eden. Mau saudara-saudari berdua ini nikahnya mendapatkan taman Eden? Loh, amin. Nah, tadi kan sudah dipikirkan, taman yang kita pikirkan secara jasmani kan ada keindahan kan gitu. Kalau nikah saudara dan saudari adalah nikah taman Eden, maka itu luar biasa. Di taman Eden itu semua lengkap lah pokoknya. Saya karena memang membaca di dalam kitab Kejadian ini, taman Eden ini sungguh luar biasa. Jadi nggak bisa dikatakan dengan kata-kata. Karena memang keindahan itu luar biasa. Di pasal yang kedua di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 8, nikah taman Eden ya. Ayat 8, kitab Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-8 dengan perikop manusia dan taman Eden ya. Manusia dan taman Eden, nikah dan taman Eden ya. Terus ayat yang ke-8, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden ya, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Iya, ternyata sudah disediakan tempat yang terindah. Terus lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dan ayat 10 ada suatu sungai mengalir yang berikutnya. Kita tidak perlu membacanya, itu sudah sering kita baca. Tetapi yang mau saya sampaikan di sini, ketika Tuhan mau menciptakan nikah itu, terlebih dahulu Dia ciptakan taman Eden. Setuju dengan saya? Di dalam taman Eden itu sudah lengkap semua. Tinggal nikah itu yang menikmati. Amin. Amin. Mungkin kalian ini nanti ketika sudah diberkati tinggal menikmati. Mau menikmati taman Eden itu kalau secara rohani. Kalau secara jasmani taman Eden gak ada lagi kan gitu ya. Secara rohani, bagaimana caranya supaya kita nikah, kita memiliki taman Eden? Nah ini yang menjadi pertanyaannya. Bukan hanya sekedar sudah disediakan Tuhan taman itu, tetapi bagaimana cara kita mencapai nikah taman Eden itu. Tuhan sudah jelaskan di ayat yang ke-18 sampai yang ke-22. Ini sikap kita.
Ya, sikap Hongki dan saudari Yuntia. Ya, ayat 18. Ayat yang ke-18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ya, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya, harus sepadan. Nah, terus lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. ya, sepadan di sini bukan bercerita, bukan berbicara tentang bentukannya gimana. Karena binatang juga diciptakan dari tanah. Kan tadi dibentuk dari tanah. Adam dibentuk dari, kalau Adam bisa berpikir, oh, di hewan kan dari tanah, berarti sepadan kan gitu ya. Makanya pasangan yang sepadan harus seimbang. Sepadan di sini sekali lagi saya sampaikan bukan berbicara tentang bentukannya bagaimana. Hewan juga memiliki mata, setuju dengan saya? Ada mata hewannya. Uak-uak kenal uak-uak. Nara bahasa itu uak-uak, Pak. Kalawin. Tangannya ada. Semuanya ada. Makanya kebingungan dari Adam pada saat itu, dia sudah menamai semua hewan itu, tetapi tidak ada yang sesuai. Lalu yang 19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Tuhan sudah serahkan. Saya berpikirnya, baru ini saya berpikir, Tuhan serahkan untuk dinamai, kok ada mencari pasangan pada ciptaan Tuhan itu ya? Gitu ya. Tuhan sudah sediakan, tetapi ketika Adam melihat hewan binatang-binatang itu tidak ada yang sepadan, tidak ada yang sesuai. Walaupun bentukannya mungkin sama, mungkin mirip, tapi tidak sesuai. Makanya kalau mau menikmati nikah Taman Eden, mari pasangan harus sepadan. Apa itu sepadan? Seimbang, suitable, bahasa Inggris ini. Penolong yang sesuai itu. Saudara Hoki sudah sesuai menurut Anda, saudara Yudia ini? Amin. Nanti setelah 6 tahun, ternyata nggak sesuai, padahal anak udah 80. Ya, sesuai ya, amin ya. Supaya menikmati taman sesuai. Sepadan. Kenapa Adam tidak menemui pasangan yang sepadan pada hewan-hewan itu? Pertanyaannya di situ. Setelah saya baca dan teliti firman Tuhan, ternyata yang sesuai menurut Tuhan harus menurut gambar dan rupa Allah. Amin. Amin jadi sesuai. Bukan sesuai kekayaannya, bukan. Aku kaya punya mobil, istriku harus juga, calon istriku juga harus punya mobil. Aku S3, istriku harus juga S3 supaya seimbang, bukan itu. Tetapi harus menurut gambar dan rupa Allah. Binatang nggak punya gambar dan rupa Allah. Jadi jangan sembarangan kalau pilih pasangan. Menurut saudara Hoki, saudara Yuntia ini menurut gambar dan rupa Allah kira-kira. Amin ya. Amin ya. Jangan kemana-mana kita. Mari kita baca dulu 2 Korintus 6 ya, yang sepadan di sini harus seimbang. 2 Korintus 6 ayat 14. Gak apa-apa lama ya. Lama ya. Boleh ya. Iya. 45 menit kita habiskan ini. Guru saya kan memang pendeta yang terlama itu pendeta GPT semua kan. 2 Korintus 6 ayat 14 ya.
Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang, tidak sepadan, tidak sesuai. Makanya harus sesuai. Amin ya. Ini bersesuai ya. Terus dengan orang-orang yang tak percaya. Ya, ternyata yang tidak sesuai, tidak menurut gambar dan rupa Allah, ternyata tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Amin ya. Terus, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? ya, Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? ya, Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? ya, Apakah bagian bersama orang-orang percaya dan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan baik Allah dengan berhala? Karena kita adalah baik dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. ya. Keseimbangan yang dimaksud adalah menurut hati iman kita harus sama-sama hidup di dalam Kristus Yesus. Ya. Kalau Hongki suka beribadah, sepada istrinya juga suka beribadah. Amin. Kalau Hongki tidak suka beribadah, Yuntia harus tidak suka beribadah gitu sepada. Harus Yuntia membawa Hongki itu beribadah supaya menikmati Taman Eden ini. Itu yang pertama diminta Tuhan. Tadi di ayat yang ke-18. Mau yang kedua? Yang kedua adalah pernikahan itu harus didasari kasih. Sudah seimbang dan nikah itu harus didasari kasih. Mari kita baca. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Ya, harus nikah itu harus didasari kasih. Inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Artinya Adam itu ada suatu pengorbanan yang luar biasa untuk Hawa. Amin. Tapi kita tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Kalau saya mengasihi istri saya pasti berkorban, kan gitu. Sama seperti tadi Adam, ketika dia mau mencari helper suitable tadi, penolong yang sesuai tadi, dia berkorban. Apanya diambil? Tulangnya. Karena dia dari Hawa dari tulangnya, maka dia mengasihi Hawa. Buktinya apa? Makanya ketika ada ajakan rayuan Hawa, nah itu kan memakan buah pohon yang terlarang itu, Adam menuruti, kan gitu. Saking kasihnya dia lebih mengasihi Hawa, padahal Hawa itu pemberian Tuhan. Dia lebih mengasihi Hawa, pemberian Tuhan, ketimbang menuruti perintah Tuhan. Nah, itulah kasih itu. Kenakanlah kasih itu yang mengikat, itu yang mempersatukan, bukan jabatanmu, bukan pekerjaanmu, bukan hartamu. Amin. Tapi kalau kasih itu kamu buat di atas, jabatanmu, hartamu itu memberkati kamu. Jabatanmu, hartamu, ekonomimu itu yang engkau akan nikmati dalam kehidupan rumah tanggamu sukacita. Saya sudah mengalami itu, tidak perlu saya saksikan. Tidak perlu saya saksikan, nanti jadi panjang, jadi kesaksian saya lebih panjang daripada firman Tuhan. Kita lanjut saja. Yang ketiga, supaya menikmati nikah Taman Eden itu apa yang harus kita lakukan? Pernikahan itu harus hidup dalam mandiri. Amin. Nikah itu harus mandiri. Amin. Manusia dan istrinya itu, Adam dan Hawa, tetapi mereka tidak merasa malu. Tidak merasa malu, terbuka. Itu telanjang, terbuka, jujur. Suami dan istri itu harus jujur. Lalu berat ini, berat nggak ini? Berat nggak ini? Sedangkan sama suami aja
Dengan istri saja sulit jujur, apalagi sama hamba Tuhan. Gitu. Padahal suami dan istri itu udah sah, dua jadi sulit jujur. Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa, mereka terbuka. Telanjang di sini menunjukkan bahwasanya inilah kehidupan saya, kan gitu. Semuanya kelihatan gitu, tidak ada ditutupi. Tidak ada ditutup-tutupi kebohongan. Hanya mandiri. Saling terbuka satu sama lain. Saudara Hongki harus terbuka dengan saudari Yuntia. Begitu juga sebaliknya. Hal apapun itu. Karena nikah kalian itu sudah dipersatukan, harus terbuka. Nggak ada lagi yang namanya rahasia. Makanya dikatakan Tuhan yang dua menjadi satu daging. Ya, satu daging. Tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Amin. Kalau kebanyakan memang di kehidupan nikah Kristen Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karena saling tidak jujur. Banyak itu. Memang maksudnya baik, tetapi karena tidak jujur sehingga itu yang memicu suatu perdebatan antara suami dan istri. Hal apa itu? Bukan perselingkuhan, hal yang sepele saja. Si istri ngasih duit kepada orang tuanya, nah, itu bisa memicu keributan. Si istri memberikan uang kepada orang tuanya, baik nggak? Shalom, baik nggak? Baik sekali, karena itu Tuhan yang suruh, kasihilah orang tuamu. Nah, tetapi yang salah ketika si istri itu memberikan tidak terbuka kepada suami, tidak ngomong sama suami. Nah, itu bisa memicu keributan. Ini perlu kita pelajari dari firman Tuhan ini, sangat begitu luar biasa. Sehingga ketika ketiga poin ini kita lakukan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita hidup dalam nikah Taman Eden. Percaya, diberkati Tuhan itu terus, disediakan Tuhan itu terus. Sebab di Taman Eden itu disediakan semua. Sedikit kesaksian saya menikah di sini non modal, nggak punya modal. Tamat kuliah langsung ke sini merantau, langsung tahun 2015 saya sudah pernah ke sini, tahun 2018 saya ke sini lagi, terus tahun 2015 itu saya sudah melirik satu wanita, saya pegang, gitu artinya saya pegang. Tahun 2019 saya menikah tanpa ada persiapan modal dari orang tua, karena orang tua saya tidak ada lagi. Saya yakinkan diri saya kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menyediakan kalau saya mau tetap hidup di dalam nikah yang kudus. Dan puji Tuhan, saya diberkati 2 anak, 1 perempuan, 1 laki-laki. Ya, walaupun saya sebagai hamba Tuhan non gaji, tapi saya menikmati berkat Tuhan itu sungguh luar biasa. Ya. Saya menikmati berkat Tuhan itu luar biasa. Setiap apa yang saya butuhkan, saya minta kepada Tuhan, Tuhan pasti sediakan. Tapi kalau apa yang tidak saya butuhkan, walaupun saya minta karena keinginan hati, Tuhan tidak sediakan itu. Karena itu bukan kebutuhan saya. Saya sudah pernah saksikan, saya pernah minta kepada Tuhan, Tuhan izinkan saya untuk boleh memiliki suatu kendaraan, yaitu motor. Tetapi itu bukan kebutuhan saya, Tuhan tidak sediakan. Justru yang lain Tuhan sediakan. Itu nama Tuhan. Makanya Hongki dan Yuntia, pernikahanmu itu harus hidup dalam kemandirian, ya. Kemandirian bersama menjalani tanggung jawab dan apa tadi? Yo aja kan, belum nanti lagi saya tanya nanti dulu.
bersama memikul tanggung jawab, menjalani tanggung jawab dan jujur satu sama. Amin ya. Maka Tuhan sumber damai sejahtera itu menjadikan nikahmu nikah Taman Eden. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita naikkan dengan kuasa firman-Mu, perbarui hati dan rohku, perbarui hati dan rohku, agar ku layak kepadamu, agar ku layak kepadamu. Di atas mezbah-Mu Tuhan, di atas mezbah-Mu Tuhan, ku persembahkan nikahku, ku persembahkan nikahku. Terimalah penyerahanku, terimalah penyerahanku, segenap tubuh, jiwa dan roh. Katakan beri tanda itu bersama, kita bangkit berdiri. Beri tanda itu, sadar diriku Tuhan, sebagailah punyaku sendiri. Oh, beriku untuk menjadi mempelai perempuanmu. Ku cinta Engkau Yesus selamanya. Musik dengan lebih saja. Hongki dan Yuntia beserta keluarga dan seluruh umat Tuhan yang hadir pada saat ini. Memang secara khusus firman Tuhan ini kepada kedua calon mempelai Hongki dan Yuntia. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau engkau menerima firman Tuhan ini, nikahmu juga akan menikmati Taman Eden. Kalau engkau aminkan di dalam hidupmu dan engkau lakukan firman Tuhan, maka engkau yang diberkati Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan bahkan melakukan firman Tuhan. Damai sejahtera itu akan dianugerahkan kepada keluarganya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Saudara Hongki dan Yuntia, terima Tuhan, serahkan nikahmu kepada Tuhan, biarlah Tuhan Yesus yang menuntun, Tuhan Yesus sebagai kepala yang menuntun nikahmu, sehingga engkau hidup di dalam kekudusan nikah. Engkau bisa melewati setiap masalah-masalah yang diberikan oleh si iblis itu. Karena si iblis tidak suka melihat nikah itu harmonis. Dia tidak suka anak-anak Tuhan itu nikahnya harmonis. Oleh sebab itu, saat ini serahkan hidupmu kepada Tuhan supaya Tuhan tetap senantiasa menolong kehidupan nikahmu. Dan bagi kita semua, kita yakin dan percaya, minta Tuhan memberikan anugerahnya kepada kita supaya kita tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini, Sabtu 7 Maret 2026, di Tumbang 8, saya, Hongki, lahir 8 April 1997, di Tumbang 8, berjanji setia serta mengasihi. Yuntia, lahir 3 Maret tahun 2000, di Tumbang 8, sebagai istri saya, dengan segenap dan seumur hidup saya, seperti saya sendiri, sesuai dengan segala firman Tuhan. Janji setia ini saya ucapkan di hadapan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat saya, orang tua dan segenap keluarga saya, seluruh hamba Tuhan dan sidang jemaat Tuhan,
juga sahabat-sahabat saya. Semoga Roh Kudus menolong dan memampukan saya untuk mewujudkan dalam nikah dan keluarga saya hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Amin. Saya Yuntia, lahir 3 Maret tahun 2000 di Tumalapan, berjanji setia serta mengasihi Hongki, lahir 8 April tahun 1997 di Tumalapan sebagai suami saya dengan segenap dan seumur hidup saya seperti saya sendiri sesuai dengan segala firman Tuhan. Janji setia ini saya ucapkan di hadapan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat saya, orang tua dan segenap keluarga saya, seluruh hamba Tuhan dan sidang jemaat, Tuhan juga sahabat-sahabat saya. Semoga Roh Kudus menolong dan memampukan saya untuk mewujudkan nikah dan keluarga saya hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Amin. Amin. Dan buat namanya Bu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengambil engkau menjadi istri saya sampai selama-lamanya. Amin. Nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengambil engkau sebagai suami saya, menjadi suami saya sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Sebagai kepunyaanku sendiri, ku rindu untuk menjadi mempelai perempuanku. Ku cinta Engkau Yesus selamanya. Haleluya. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan, hamba-Mu beserta umat-Mu dan orang tua seluruh sidang jemaat Tuhan menyerahkan kehidupan nikah ini ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kehidupan nikah ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang mempersatukan nikah ini Tuhan menjadi nikah yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Sucikan tangan hamba-Mu Tuhan. Biarlah lewat tangan hamba-Mu ini Tuhan memberkati nikah ini Tuhan, mempersatukan nikah ini Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nikahmu dipersatukan, nikahmu diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau diberkati. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga.
Tuhan berkati seluruh umat-Mu. Tuhan berkati para hamba-hamba Tuhan yang sudah mendukung dalam doa. Haleluya. Amin. Ya, tunggu dulu ya, sebelum yang lainnya itu benar ya, sudah dibuka ya, sudah benar itu yang sesuai itu tadi, benar ya. Kalau benar, lakukan, kerjakan apa yang sesuai kehendak-Mu. Pegang tangannya Ki, pegang dua tangannya. Oke, ya. 1, 2, 3 tahan Ki. Tahan. Oke, sip. Mantap. Sudah, nggak usah lama-lama nanti. Nanti lagi. Puji Tuhan. Tanpa orang tua yang membesarkan engkau dengan kasih, dengan peluh, mereka memperjuangkan engkau. Boleh dicium papa lagi. Suka sayang, suka. Ya, boleh datang ke papa berdua.
nikah yang tak teruji oleh pengaruh yang tak suci. Tengah duka dan derita, Di tengah duka dan derita, kuasa Tuhan selalu ada. Lewat firman yang dinyatakan, penuh kemurahan, kebenaran Tuhan datangkan langkah kami dalam menempuh nikah suci yang firman Tuhan yang menjadi wujud yang nyata dalam kami tengah duka. Di tengah duka dan derita, kuasa Tuhan selalu ada. Lewat firman yang dinyatakan, penuh kemurahan, kebenaran Tuhan tetapkan langkah kami dalam menempuh jalan suci yang firman Tuhan yang menjadi wujud yang nyata dalam kami. Biar firman Tuhan, biar firman Tuhan yang menjadi wujud yang nyata dalam kami. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya diminta ditunjuk mewakili keluarga untuk menyampaikan beberapa hal. Terima kasih untuk pelayanan hamba Tuhan Bapak Pendeta Umon Sumarmata dan semua hamba Tuhan yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati dan selamat untuk adik kami yang hari ini sudah diberkati dalam pernikahan rumah tangga mereka, Saudara Yolki dan Saudari Yultia. Terima kasih juga buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah berkenan hadir sampai di penghujung ibadah ini, masih bisa bersabar dan bertahan di tempat ini sekalipun cuaca memang agak sedikit panas ya, tidak mengurangi sukacita ya, terlebih sukacita buat mempelai. Puji Tuhan, saat ini kami mengundang sepulangnya dari tempat ini, dari gereja ini, untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, semua kita yang ada di tempat ini berkenan untuk
menghadiri kembali resepsi pernikahan adik kami yang kita rayakan hari ini tanggal 7 Maret ya, dan bertempat di keluarga mempelai perempuan. Merupakan suatu kehormatan bagi kami, keluarga besar kami, ya, Bapak Ibu Saudara yang hadir saat ini berkenan hadir dan menghadiri sekaligus memberikan doa restu kepada kedua mempelai. Besar harapan kami dan atas kehadiran Bapak Ibu Saudara kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Berkat dari Tuhan Yesus Kristus, Dialah yang menyelamatkan kehidupan kita, serta berkat dari Roh Kudus yang mempersekutukan kita umat ketebusannya. Terimalah berkat ini dimanapun engkau berada. Saat keluar masuk rumahmu, Tuhan senantiasa menjaga melindungi engkau. Langkah-langkah kakimu dijadikan Tuhan berhasil. Dari hari ini besok sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Tuhan kembali menjemput orang-orang kudusnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan sudah menerima, mari sama-sama kita katakan Amin. Shalom. Stand still, beauty and all she is. I will be brave. I will not let anything take away what's standing in front of me. Every breath, every hour has come to this. One step closer. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. And all along I believed I would find you. Time has brought your heart to me. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. I love you for 1,000 One step closer. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years.